Soal pertama, jika X per Y sama dengan 3/2 dan Z per Y sama dengan 4/5, maka X per Z-nya adalah. Nah, jadi untuk jawab soal ini kita harus dengan teknik seperti ini ya. Jadi diketahui dari soal Z per Y sama dengan 4/5. Itu sama saja dengan, karena yang ditanya itu adalah Z-nya di bawah. Jadi ini kita arahkan Z-nya di bawah juga supaya memudahkan kita. Jadi Z per Y sama dengan 4/5 itu sama aja dengan Y per Z sama dengan 5/4 dibalik. Nah, dibalik. Selanjutnya X per Z itu sama aja dengan, karena kita ini mengarahnya ke soal ya, yang diketahui itu kan X per Y dan Z per Y. X per Z itu sama aja dengan X per Y dikali Y per Z. Nah itu kan Y sama Y-nya itu kan bisa dihapus. Itu kalau kita jabarkan seperti itu bisa dalam matematika. Nah jadi X per Z sama dengan X per Y-nya udah ada kan. X per Y-nya kan 3/2. Y per Z-nya ada juga, Y per Z 5/4. Jadi jawabannya 15/8. Selanjutnya soal kedua. 1/8 pangkat min setengah ditambah 1/27 pangkat min 1/3 ditambah 1/256 pangkat min 1/4. Untuk menjawab soal ini kita selesaikan satu-satu aja dulu ya. Ini yang 1/8 pangkat min setengah. Nah ini caranya kita seperti ini, kita bikin 1/8 itu sama aja dengan 8 pangkat min 1. Nah jadi pangkat ketemu pangkat kan bisa dikalikan. Minus 1 dikali minus setengah sama dengan setengah. Jadi 8 pangkat setengah. 8 itu 2 pangkat 3. Nah ini 3 pangkat dikalikan juga, 3 kali setengah berarti 3/2. Nah 3/2 itu sama aja dengan 2 kali 2 pangkat setengah atau 2/2. Nah ini udah dapat 1. Yang selanjutnya 1/27 pangkat minus 1/3 sama dengan yang di atas. Jadi 27 itu kan sama dengan inverse-nya ya. 27 pangkat min 1 itu min 1 dikali minus 1/3 sama aja dengan 1/3. 27 itu 3 pangkat 3 dikali 1/3. Jadi sama dengan 3. Sama juga dengan yang ketiga 1/256 pangkat minus 1/4. Inverse-nya juga ya, 256 pangkat 1/4. Nah, 256 itu kan 2 pangkat 8 pangkat 1/4. Berarti pangkat kali pangkat 8 kali 1/4 jadinya 2 pangkat 24. Nah ini kalau misalnya kita jumlahkan 2 akar 2 ditambah 3 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 2 akar 2 tambah 7. Jadi pilihannya B. Soal selanjutnya, diketahui pecahan X per Y. Jika X dikurangi 1 dan Y ditambah 4 hasilnya 1/6. Jika X ditambah 1 dan Y ditambah 3 hasilnya adalah. Nah jawabannya kayak gini. Nah kata kunci yang kita pegang adalah pernyataan pertama. Jika X dikurangi 1 dan Y ditambah 4 hasilnya 1/6. Nah ini kalau kita terjemahkan dalam matematika, X dikurang 1 per Y plus 4 sama dengan 1/6. Nah ini dari soal kan kita bisa tahu tuh, X min 1 sama dengan 1. X min 1 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 2. Y plus 4 sama dengan 6. Jadi Y-nya sama dengan 2. Karena yang ditanya X ditambah 1 per Y ditambah 3 hasilnya berapa? X-nya 2, Y-nya 2. Jadi 2 tambah 1 per 2 tambah 3. 3/5. Soal berikutnya, penyelesaian pertidaksamaan mutlak dari 2X plus 4
lebih dari mutlak X plus 5 adalah, nah ini soal yang kayak gini lebih mudah kalau misalnya kita langsung kita uji ke soalnya. Nah, dari pilihan A, B, C, dan E itu nilai, kita lihat nilai yang memuat 0 itu di pilihan B, D, dan E ya. Di B, D, dan E. Nah, itu kalau kita masukkan kepertidaksamaannya, itu kan jadinya 2 kali 0 tambah 4. 4 ya. Lebih dari 0 tambah 5. 5. Berarti 4 lebih dari 5. Itu artinya salah kan? Nggak memenuhi. Nggak mungkin kan 4 lebih dari 5. Jadi B, D, dan E itu otomatis salah. Nah, terus kita tinggal pilihan A dan C kan? Tinggal A dan C. Nah, di A dan C yang tidak beririsan itu di angka 2. Di angka 2 ya. Di C itu nggak memiliki angka 2. Jadi kalau misalnya itu kenapa kita milih angka 2. Nah, kita coba masukkan angka 2. 2 dikali 2 tambah 4 itu sama dengan 8. Lebih dari 2 tambah 5, 7. 8 lebih dari 7. 8 lebih dari 7 itu artinya benar. Otomatis yang C, karena dia tidak memuat angka 2, C salah. Jadi pilihan di A. Itu cara cepatnya ya. Selanjutnya, jika f aksen E adalah turunan pertama dari fungsi X 3X kuadrat dikali 1 min 2X pangkat 5, maka fungsi turunan pertama 1 adalah, nah ini kita harus menjawab soal ini, kita harus ingat rumus ini ya. Rumus yang ini ya, U aksen V plus UV aksen. Itu untuk soal yang memiliki dua variabel. Atau yang kedua, turunan pertama NX pangkat N min 1 dikali turunan dari X. Ini yang satu variabel. Nah, ini kalau misalnya kita masukkan ke soal kita, jadi turunan pertama dari 3X kuadrat 1 min 2X pangkat 5 itu seperti ini. Jadi 3 pertama kan U-nya itu 3X kuadrat. V-nya itu 1 min 2X pangkat 5. Nah, itu kita masukkan ke rumus yang pertama. Jadi U aksen itu 6X kan, 2 diturunkan ke 3 ya, jadi 6X pangkat 1 dikali V-nya itu 1 min 2X pangkat 5 ditambah UV aksen kan, U-nya 3X kuadrat dikali turunan dari 1 min 2X pangkat 5. 5 1 min 2X pangkat 4 karena 5 dikurang 1 dikali turunan dari dalam kurungnya itu ya 1 min 2X-nya. 1 min 2X diturunkan jadi min 2 saja. Nggak usah kita selesaikan, langsung kita masukkan aja sesuai pertanyaan. Karena yang dimintain fungsi X turunan pertama X-nya sama dengan 1, langsung kita masukkan, lebih mudah. Jadi masukkan ke yang kita dapatkan. Jadi 6 kali 1 pangkat 1 dikali 1 min 2 kali 1 pangkat 5 ditambah 3X kuadrat, X-nya 1 ya. 3 kali 1 kuadrat dikali 5 dikali 1 min 2 dikali 1 pangkat 4 dikali minus 2. Nah, kita selesaikan jadi 6 dikali 6 kali 1, 6 ya. Yang dalam kurungnya 1 min 2 itu minus 1 dipangkatin 5 jadi minus 1. Karena pangkatnya ganjil, jadi satunya jadi tetap minus 1. Ditambah 3 dikali 1 kali 5, 15. Di dalam kurungnya 1 minus 2 itu kan minus 1 pangkat 4. Kalau pangkatnya genap jadinya positif. Jadi 15 kali 1 dikali minus 2. Jadi minus 6 dikurang 30 jadinya minus 36. Jawabannya IE. Soal selanjutnya, diketahui fungsi X sama dengan akar dari 2X min 1. Jika turunan pertama dari fungsi X sama dengan turunan kedua fungsi X, maka nilai A adalah,
Berarti kita harus mencari turunan pertama dari fungsi X dulu terlebih dahulu. Nah, turunan pertama dari fungsi X berarti ini kan fungsi X-nya kan sama aja dengan 2X min 1 pangkat setengah. Jadi kalau misalnya kita turunkan, setengahnya diturunkan, jadi setengah 2X min 1 pangkat setengah dikurang 1 dikali turunan dari 2X min 1 sama dengan 2. Nah, jadi ini kita sederhanakan. Jadi persamaan ini turunan pertamanya berarti setengah kali 2 habis ya, berarti tinggal 2X min 1 pangkat minus setengah. Nah, ini turunan pertama. Turunan keduanya berarti turunan pertama diturunkan sekali lagi. Nah, turunan pertamanya kan 2X min 1 pangkat minus setengah. Nah, itu kita turunkan. Minus setengah turun, minus setengah turun, minus setengah dikali 2X min 1 pangkat minus setengah dikurang 1 dikali turunan dari 2X min 1. Hasilnya berarti minus setengah dikali 2 tinggal minus 1 ya. Minus 1 2X min 1 pangkat min setengah min 1 jadinya min 3/2. Soal selanjutnya, jika 8 pangkat M sama dengan 27, maka 2 dikali 4 pangkat M dikurang 2 dikali 2 pangkat M sama dengan titik-titik. Nah, ini kita cara menjawabnya. Berarti kita bikin dulu ya. 8M sama dengan 27. 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 dikali M sama dengan 3 kali 3. Nah, kita kan mau nyari nilai M nih. Nah, tekniknya berarti kita bikin kayak gini. Ini sesuai teori matematika, berarti 2M kan sama-sama pangkat itu bisa ditukar kayak gitu ya. M keluar, 3 keluar. Jadi sama-sama pangkat 3. Artinya, berarti 2M itu sama aja nilainya 3. Kan 2M pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3. Itu sama aja dengan 2M sama dengan 3. Nah, kita udah dapat nih 2M sama dengan 3. Tinggal kita masukkan ke pertanyaannya. Berarti 2 dikali 4 pangkat M dikurang 2 dikali 2 pangkat M. 4-nya ini kan sama aja dengan 2 pangkat 2. Nah, sama dengan soal ini ya. 2 dikali 2 pangkat 2M kurang 2 dikali 2M. Tinggal kita masukkan. Ini kan M-nya, 2M-nya kan 3 tadi ya yang kita dapatkan. Jadi 2 dikali 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 3. 18 dikurang 6 sama dengan 12. Jawabannya C. Soal selanjutnya, jika penyelesaian dari persamaan 2 pangkat X kuadrat plus 5X plus 11 sama dengan 32 pangkat 2X plus 1 adalah A dan B, maka A tambah B sama dengan titik-titik. Nah, ini kita selesaikan persamaannya, berarti 2X kuadrat plus 5X plus 11 sama dengan 32 pangkat 2X plus 1. Nah, ini 32-nya ini kan sama aja dengan 2 pangkat 5. Supaya kita bisa menyelesaikan persamaannya sama-sama, konstantannya harus sama gitu. Nah, jadi kita dapatkan persamaannya menjadi X kuadrat plus 5X plus 11 sama dengan 10X plus 5. Nah, ini kan konstanta 2 sama-sama pangkat ya. Nah, kita ambil pangkatnya aja. Nah, ini kita selesaikan X kuadrat plus 5X min 10X karena pindah ke kiri plus 11 min 5 karena dia pindah ke kiri sama dengan 0. Dapatlah persamaan kuadratnya X kuadrat minus 5X plus 6 sama dengan 0. Berarti kita penyelesaiannya berarti X dikurang 2, X dikurang 3 sama dengan 0, X1 nya 2, X2 nya 3. Jawabannya A tambah B, X1 tambah X2, 2 tambah 3 sama dengan 5. Pertanyaan selanjutnya, jika diketahui A log 81 dikurang 2A log 27 plus A log 27 plus A log 243 sama dengan 6,
maka nilai A adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus ingat dulu teorinya ya. A log B kali C itu sama aja dengan A log B ditambah A log C. A log B per C sama aja dengan A log B min A log C. A log A pangkat B sama dengan B. Nah, dari 3 teori ini kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Nah, ini kita masukkan ya, gini ya. A log 81 minus 2 A log 27 plus A log 27 plus A log 243 sama dengan 6. Nah, kita sederhanakan dulu yang memiliki koefisien yang sama ya. A log 27 itu kan min 2 A log 27 plus A log 27 itu kan min 2 ditambah 1 jadinya minus ya. Minus 1 A log 27. Jadi A log 81 minus A log 27 plus A log 243 sama dengan 6. 81 itu 3 pangkat 4. 27 itu 3 pangkat 3. 243 itu 3 pangkat 5 sama dengan 6. Nah, dari persamaan ini kita sederhanakan menurut teori yang ada. Jadi kita bisa sederhanakan kayak gini. A log 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 per 3 pangkat 3 sama dengan 6. Tadi yang teori yang ketiga, A log A pangkat 6 itu sama aja dengan 6. A log A sama dengan 6. Ini kita sederhanakan biar kita bisa saling menghabiskan. A log 3 pangkat 6 sama dengan A log A pangkat 6. Pangkatnya udah sama, A lognya udah sama, tinggal 3 sama dengan A. Jadi A sama dengan 3. Soal selanjutnya, bilangan bulat terdekat yang tidak lebih besar dari nilai pecahan 1 per 72, 1 per 73 sampai 1 per 77 adalah. Menjawab soal ini kita harus paham konsep. Jadi konsep yang dipegang adalah semakin kecil pembagi, jadi yang di bawahnya semakin kecil, maka nilainya akan semakin besar. Caranya seperti ini, lebih mudah. Jadi kita untuk memudahkan kita anggap ini kan dari 1 per 72, 1 per 73, itu yang paling kecil nilainya itu adalah 1 per 77. Pembaginya lebih besar kan. Nah, itu kita anggap nilainya sama semua gitu biar kita bisa operasikan. Itu 1 per 77 sampai 6 kali itu kan. Sampai 6 kali berarti 6 per 77. Nah, 1 itu kita masukkan soal kan 1 per 6 per 77 kan, 1 per 6 per 77 itu sama aja dengan 77 per 6. Kalau kita selesaikan nggak usah dihitung, langsung kita bayangkan aja, berarti 77 per 6 itu sama aja dengan 12, bla bla bla. Nah, yang ditanya itu kan adalah bilangan bulat terdekat yang tidak lebih besar. Berarti bilangan bulat dia terdekat dari nilai ini. Berarti angka yang terdekat adalah 12. Soal selanjutnya, diketahui perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di desa A dan desa B masing-masing 6:5 dan 4:3. Jika diketahui jumlah penduduk laki-laki di desa A sebanyak 100 jiwa dan jumlah penduduk perempuan di desa B sebanyak 80 jiwa, maka jumlah penduduk A dan B adalah. Nah, ini kita catat dulu yang diketahui. Laki-laki di desa A sama dengan 100 jiwa, maka perempuannya 120, karena yang kita pegang adalah perbandingan 6:5. Jadi kalau laki-lakinya tadi 100, berarti perempuannya 120, sama-sama dikali 20, kan kita pakai yang perbandingan. Yang kedua, perempuan di desa B sama dengan 80 jiwa, maka laki-lakinya 60 jiwa, karena perbandingan 4:3, berarti sama-sama dikali 20 juga. Karena yang ditanya itu total penduduk, berarti kita tambahkan 100 ditambah 120 ditambah 80 ditambah 60 sama dengan 360 jiwa.
Soal selanjutnya, akar 3 minus akar 5 ditambah akar 3 plus akar 5. Berapa nilainya? Nah, ini untuk memudahkan kita melakukan permisalan. Jadi, misalkan A sama dengan akar 3 min akar 5. B sama dengan akar 3 plus akar 5. Nah, kita harus ingat juga teori ini. A plus B kuadrat itu sama aja dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Nah, kita masukkan ke soal. Nah, ini kita sama-sama kuadratkan ya. Misalnya hasil dari persamaan itu adalah X. Jadi kalau kita sama-sama kita kuadratkan. Nah, tinggal kita masukkan ke teori tadi. Berarti akar 3 minus 5 dikuadratkan plus akar 3 plus akar 5 dikuadratkan plus 2 akar 3 minus akar 5 dikali akar 3 plus akar 5. Nah, ini kalau kita kuadratkan ya, kita kuadratkan akar 3 minus akar 5 sisa jadinya 3 min akar 5 hasil kuadratnya. Selanjutnya, akar 3 plus akar 5 kuadrat itu sama dengan 3 plus akar 5. Plus 2, nah sama-sama akar tuh kan, sama-sama akar dikalikan bisa kita gabungkan. Berarti akar dari 3 minus akar 5 dikali 3 plus akar 5. Hasilnya 6, 3 tambah 3, 6. Minus akar 5 plus akar 5 habis ya, 0. Plus 2 akar yang di dalam akar 3 kali 3 9 minus akar 5 dikali plus akar 5 jadinya akar 5. Nilai tengahnya saling menghabiskan karena dia plus minus ya. Jadi 6 plus 2 akar 4 sama dengan 10. Nah, jangan lupa hasil ini masih dalam bentuk kuadrat, kan kita kuadratkan di awal. Jadi jawabannya X kuadrat sama dengan 10, maka nilai X adalah akar 10. Jadi pilihannya adalah B. Soal selanjutnya, jika diketahui persamaan 3 plus 1 per X plus A1 per Y plus 1 per Z sama dengan 65 per 18, maka nilai X, Y, Z adalah, nah jadi untuk menjawab soal ini kita harus ingat ini ya, pecahan campuran. Jadi kalau A, B per C itu sama aja dengan A plus B per C. Nah, ini kita masukkan ke soal konsep ini. 3, 1 per X plus 1 per Y plus 1 per Z sama dengan 65 per 18. Nah, ini kita jabarkan nilai sama dengannya ya. Jadi kita arahkan ke bentuknya biar saling menghabiskan. Ini 3 plus 1 per X plus 1 per Y plus 1 per Z sama dengan 65 per 18 itu sama aja dengan 3 plus 11 per 18. Nah, ini kalau kita kalikan ya, 18 kali 3 itu sama aja dengan 54. 54 ditambah 11, 65 per 18 sama aja kan. Nah, karena kita ingin mencari nilai dari X, Y, Z-nya, kan kita bikin kayak gini. Nah, tinggal 3-nya habis ya, 3 habis. Nah, jadi tinggal sisa 1 per X plus 1 per Y plus 1 Z per Z sama dengan 11 18. Nah, ini kita sederhanakan, artinya dibalik ya. Itu dibalik berarti X plus 1 per Y plus 1 per Z sama dengan 18 per 11 dibalik. Nah, ini sama dengan yang di atas, kita sederhanakan juga kayak gini. Nah, kita sederhanakan lagi ya. X plus 1 per Y plus 1 per Z sama dengan 18 per 11. Nah, ini kita bisa balik. Kita bisa sederhanakan jadi
X plus 1 per Y plus 1 per Z ini sama dengan 1 plus 7 plus 11. Giliran 18 per 11-nya yang kita jabarin ya. Jadi dari sini, dari soal ini X plus 1 per ini dia dapatkan bahwa nilai X-nya sama dengan 1. Tuh nilai X-nya ya. X plus 1 per. Nah ini sama dengan 1 plus 7 per. Ini kan sama tuh. Bentuknya udah disamakan. Artinya X-nya adalah 1. Oke, X-nya kita simpan ya 1. Nah sekarang kita ambil yang sisanya. Kan X sama X bisa dihabiskan tuh. Tinggal 1 per Y plus 1 per Z sama dengan 7 per plus 11. 7 per 11. Nah ini kita bisa balikkan lagi juga. Berarti tinggal Y plus 1 per Z sama dengan 11 per 7. Nah 11 per 7 kita jabarkan juga sama aja dengan Y plus 1 per Z sama dengan 1 plus 4 per 7. Berarti Y-nya sama dengan 1 juga. Itu kan kenapa tuh? Y sama dengan 1. Nah yang Z-nya berapa nilai Z? Berarti 1 per Z sama dengan 4 per 7. Nah, jadi nilai Z adalah 7 per 4. Jadi karena yang ditanya adalah X kali Y kali Z 1 dikali 1 dikali 7 per 4. Maka jawabannya adalah D. Pertanyaan selanjutnya, jika fungsi 1 per X sama dengan 3X min 1 per 3X plus 1, maka nilai A yang memenuhi fungsi 1 min A sama dengan 1 adalah, nah berarti terlebih dahulu kita harus mencari fungsi X-nya dulu ya. Nah ini tinggal kita masukkan, berarti fungsi X sama dengan 3 dikali 1 per X dikurang 1 per 3 dikali 1 per X plus 1. Nah, jadi bisa kita dapatkan, kita selesaikan bersamaannya ya. 3 minus X per X, 3 plus X per X sama dengan 3 minus X per 3 plus X. Nah, ini fungsi dari X. Nah, kalau udah dapat dari fungsi dari X, tinggal kita masukkan persamaan yang diketahui. Jadi kan fungsi 1 min A sama dengan 1. Nah, itu kita masukkan fungsi X. Berarti 3 minus A-nya tadi X ya. Berarti 1 min A per 3 plus 1 min A sama dengan 1. Kita selesaikan, nanti 3 kurang 1, 2. Minus kali minus A per 3 tambah 1, 4. Plus kali minus A. Jadi 2A sama dengan 4 min A. 2A pindah, 2A sama dengan 4 kurang 2, 2A sama dengan 2 bagi 2, 1. Berarti jawabannya D. Pertanyaan selanjutnya, umur Anto 4 tahun lebih tua dari Budi. Pada saat ini umur Budi 2 kali lipat umur Cici. 3 tahun yang lalu umur Cici adalah setengah dari umur Desi. 2 tahun lagi Budi dan Desi akan menikah, dan pada saat itu umur Anto 30 tahun. Selisih umur Desi dan umur Budi pada saat menikah nanti adalah, nah kalau soal cerita kayak gini kita harus hati-hati ininya menerjemahkan ke persamaan matematikanya ya. Kita per kalimat menerjemahkannya ya. Nah, kalimat pertama ya, umur Anto 4 tahun lebih tua dari Budi. Berarti A Anto sama dengan 4 tahun lebih tua dari Budi. B plus A, berarti Budi ditambah 4 tahun. Nah, kalimat kedua, umur Budi 2 kali lipat umur Cici. Berarti B sama dengan 2 kali lipat Cici ya. B sama dengan 2C. Terus kalimat yang ketiga, 3 tahun yang lalu umur Cici adalah setengah dari umur Desi. Berarti C, umur Cici, C, sekarang kan C dikurang 3 tahun yang lalu, C dikurang 3 sama dengan setengah dari umur Desi. Setengah dari umur Desi. Berarti di umur Desi 3 tahun yang lalu itu kan D-3. Berarti setengah dari D-3. Nah, kalimat keempat,
Jika 2 tahun lagi Budi dan Desi menikah umur Anto 30 tahun, berarti 2 tahun lagi umurnya itu 30 tahun. Maka pada saat ini umur Anto adalah 28 tahun. Ini kan 2 tahun lagi 30 tahun, berarti sekarang 28 tahun. Nah, kalau udah tahu umur Anto itu 28 tahun, kita bisa mendapatkan umur Budi. Kan umur Budi adalah selisihnya 4 tahun sama si Anto, berarti umur Budi 24 tahun. Umur Budi udah tahu, dapat umur Cici. Umur Cici adalah setengah dari umur Budi. Umur Desinya berapa? Umur Desinya adalah 21 tahun. Kita masukkan ke persamaan. Ya kan udah dapat semua tuh. D-nya udah dapat, A-nya udah dapat, B-nya udah dapat. Nah, dapatlah umur Desi 21 tahun. Jadi selisih umur Budi dan Desi adalah 24 tahun dikurang 21 tahun. Sama dengan 3 tahun. Jawabannya E. Berat badan Agung 2 kali lebih berat badan Beta. Berat badan Beta 60% berat badan Cici. Dery mempunyai berat badan 50% dari berat badan Edi. Berat badan Edi 190% berat badan Agung. Yang mempunyai berat badan yang paling ringan adalah... Nah, ini kita harus fokus ke pertanyaannya. Jadi fokus pertanyaan, kita lihat dulu pertanyaannya. Oh, berarti pertanyaannya ini mintanya berat badan paling ringan itu siapa? Nah, lalu kita bandingkan satu-satu. Nah, kalimat pertama ya. Berat badan Agung A sama dengan 2 kali lebih berat badan Beta. Berarti A sama dengan 2 Beta. Itu artinya berarti A itu lebih berat dibanding Beta. Kita coret aja, karena kita nyari yang paling ringan. Berarti Agung kita coret. Yang kedua, badan Beta 60% berat badan Cici. Berarti B sama dengan 60% dari C. Artinya Cici itu lebih berat dibanding Beta. Cici kita coret juga. Masih Beta nih kandidat utama paling ringan ya. Terus selanjutnya D sama dengan 50% dari E. Dery mempunyai berat badan 50% dari badan Edi. Artinya Dery lebih ringan dari Edi. Kita simpan dulu karena belum bisa kita bandingkan ke Beta. Berarti kandidatnya ada 2 ya, antara Beta dan Dery. Nah, kalimat yang kelima, berat badan Edi 190% berat badan Agung. Itu artinya badan si Edi hampir 2 kali lipat badan si Agung. Nah, dari kalimat ini juga kita bisa simpulkan bahwa si Dery hampir sama beratnya dengan Agung, karena si Dery kan setengah dari Edi, 50% dari Edi. Nah, antara Dery dan Beta bisa kita bandingkan. Berarti Beta tadi kita tahunya dia setengah dari si Agung. Berarti yang paling ringan adalah si Beta B. Pertanyaan selanjutnya. Bowo ingin membeli ponsel dengan harga 2 kali ponsel yang ia ingin dibeli oleh Caca. Caca sudah memiliki uang 1,5 juta, bla 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 bla. Nah, ini pertanyaan yang kayak gini, kita harus menjawabnya. Kalau kita melihat soalnya, ini bentuk dari aritmatika. Soal ini berbentuk aritmatika, dan tugas pertama adalah kita mencari minggu keberapanya mereka memberi ponsel berbarengan. Jadi dari soal, nah sebelum kita jawab soal, kita harus ingat dulu rumus aritmatika. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Dari soal kita tahu bahwa mereka akan membeli ponsel berbarengan. Itu harga ponsel si Bowo sama dengan 2 kali ponsel Caca. Berarti B sama dengan 2C. Nah, kita mencari harga ininya ya, harga
B sama dengan 2C itu kalau kita masukkan ke rumus aritmatika berarti B nilai angka awalnya 1.000.000 plus N-1 dikali 100.000 per minggu. 100.000 per minggu kan dia nabung 100 minggu. 100.000 per minggu sama dengan 2 kali caca ya. Caca itu berarti 1.500 plus N-1 dikali 30 karena dia nabung per minggunya 30. Kita pengen tahu ini kalau kita terjemahkan ke dalam matematika seperti ini. Nah, ini kita selesaikan persamaan ini. Jadi 900 plus 100 N. 1000 itu kan 1000 dikurang 100 plus 100 N. 2 dikali 1500 dikurang 30, 1470 plus 30 N. Nah, ini 2-nya kita sama-sama bagi 2 ya. 450 plus 50 N per sama dengan 1470 plus 30 N. Berarti 20 N sama dengan 10. 20 N sama dengan 51. Jadi minggu ke 51 mereka akan membeli ponsel berbarengan. Berapa harga ponsel yang akan dibeli Caca? Kita masukkan ke persamaan awal tadi. 1.500.000 plus minggu ke 51 berarti 51 dikurang 1 dikali 30.000 berarti 1.500.000 plus 1.500.000 sama dengan 3 juta. Berarti ponsel yang akan dibeli oleh Caca adalah 3 juta. B pilihannya. Soal selanjutnya, diketahui sistem persamaan 5 per X min 2 plus 2 per Y min 3 sama dengan 8. Dan 4 per X min 2 minus 2 per Y min 3 sama dengan 10. Penyelesaian sistem persamaan linear tersebut adalah... Nah, ini kita lihat nih soal. Sekilas kayak sulit. Tapi ternyata gampang. Karena kita lihat dari pembaginya itu udah sama, nggak repot-repot lagi, langsung kita bisa operasikan langsung. Nih kita langsung operasikan dengan cara persamaan ya, persamaan linear. Nah ini kita sama-sama supaya Y-nya habis itu kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan kedua persamaan ini didapatkan berarti 5 plus 4 ya kan, sama-sama tuh karena X min 2 nya nggak ngaruh ya karena pembilang gitu ya. 5 plus 4 per X min 2. Yang Y nya udah habis tuh. 2 min itu sudah habis. Sama dengan 8 tambah 10. 18. Berarti kita cari nilai X nya. 9 sama dengan 18X min 36. 18X sama dengan 45. X sama dengan 45 per 18 sama dengan 5 per 2. Nah, X-nya udah kita dapatkan 5 per 2. Kita coba lihat soal. Oh, ternyata X-nya satu-satunya di pilihan C yang X-nya 5 per 2. Y-nya nggak usah kita cari lagi. Kita kan pengen cepat ngerjain soal. Nanti Y-nya ini butuh strategi juga. Jadi kita cari nilai sebelum kita ngerjain soal. Kita lihat dulu. Oh, yang berbeda itu hanya X. Berarti kita cari X-nya dulu gitu. Soal selanjutnya, dari suatu kotak yang terdapat 4 bola merah dan 3 bola biru, dilakukan pengambilan 2 bola tanpa pengecualian. Peluang terambil 1 bola merah dan 1 bola biru adalah... Nah, ini teori peluang. Total bola jadinya ada 7 total bola. Nah, peluang terambil bola merah kan ada 4 tuh peluangnya. Berarti 4 per 7 peluangnya. Peluang untuk terpilih bola birunya kan 3 bola biru 3 per 6 karena bola merahnya udah terambil kan kita jatahnya ngambil 2. Jadi tinggal sisanya berarti 3 per 6. Nah, pertanyaannya terambil 1 bola merah dan 1 bola biru. Jadi peluang A dan B nanti sama dengan peluang A dikali peluang B. 4 per 7 dikali 3 per 6
sama dengan 2/7. Jawabannya B. Soal terakhir, pernyataan pertama, jika ibu libur maka adik senang. Pernyataan kedua, jika adik senang maka adik tersenyum. Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah, nah, untuk jawab soal ini kita harus ingat silogisme. Nah, bentuk silogisme kan kayak gini ya. P jika dan hanya jika Q, Q jika hanya jika R, kesimpulannya P jika hanya jika R. Harusnya kita menjawab jawabannya ini kalau secara normal, karena P jika hanya jika R, berarti P-nya itu kan jika ibu libur, R-nya adik tersenyum. Jika ibu libur maka adik tersenyum, itu jawabannya harusnya. Kita lihat di soal, di pilihan jawaban nggak ada ya. Jika ibu libur maka adik tersenyum, nggak ada. Nah, jadi kita cari yang ekuivalen dari pernyataan ini. Nah, dari teori silogisme, yang ekuivalen dari P jika hanya jika R itu negasi R jika hanya jika negasi P. Negasi R berarti jika adik tidak tersenyum maka ibu tidak libur. Pilihannya E. Nah, itu saja teman-teman tutorial soal-soal STS kali ini. Semoga ini membantu. Selamat belajar ya. Terima kasih.